Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul badali. Bab tentang badal. Jadi artinya isim tawabi yang terakhir ini ya. Iza ubdila ismun min ismin Ketika dibadalkan isim dari isim au fi'lun min fi'lin atau fi'il dari fi'il, tabi'ahu fi jami'i i'rabihi maka dia mengikut pada semua i'rabnya. wa huwa Wa huwa badal, arba'atu aqsamin. ada 4 pembagiannya. Badalus syai'i minas syai'i Pertama, badlu syai' minasyai'. wa badalul ba'di minal kulli. Badal sesuatu dari sesuatu. Yang kedua, badal ba'di, badal sebagian dari keseluruhan. Wa badalul istimali Kemudian badal terkandung. wa badalul ghalati. Kemudian badal ghalat, badal keliru. Ya. Pembagian badal ada 4. Pertama ada badlu syai' minasyai'. Sesuatu dari sesuatu, atau biasa yang diirab dengan badlu kulli min kull. Ya. Seumpama mengatakan ja'a Zaid akhuka. Berarti yang namanya kulli min kull, keseluruhan dari keseluruhan. Berarti lafadz yang menunjukkan kedua itu juga yang pertama. Berarti dirinya yang pertama secara menyeluruh. Artinya apa? Mengatakan ja'a Zaid, telah datang Zaid, akhuka saudaramu. Berarti antara akhuka dengan Zaid itu semuanya bersifat keseluruhan. Artinya yang namanya saudaramu ya Zaid juga. Dirinya juga si Zaid. Yang namanya si Zaid ya dirinya juga saudara kamu. Itu namanya kulli min kull, keseluruhan dari keseluruhan. Nah, badlu syai' minasyai' ini boleh diirab sebagai badlu kulli min kull, boleh juga sebagai atop bayan. Semalam yang kita bahas. Berarti boleh diirab atop. Ketika ditanya mana huruf atopnya, itulah disebut dengan atful bayan. Ya. Atau boleh diirab badlu syai' minasyai' atau badlu kulli min kull. Terus yang kedua badlul ba'di mingkul, sebagian dari keseluruhan. Seumpama mengatakan akaltu ar-ragif. Oh ini aja. Yang sering muncul. Contoh mengatakan arkanul Islam khamsah. Terus yang pertama syahadat. Terus ini lanjutan kalimat wa iqamu as-shalah wa ita'u az-zakah. Ya.
badal sebagian dari keseluruhan. Berarti sebagian, dia disebutkan sebagian dari keseluruhan. Berarti tidak menyeluruh dia. Contoh mengatakan arkanul islami khamsah. Berarti arkan tarkibnya jadi mubtada, Islam jadi mudhaf ilaih, khamsah jadi khabar. Rukun Islam itu ada 5. Ketika disebutkan secara keseluruhan, itu kan kullimin namanya. Terus badal pengganti sebagian. Berarti sebagiannya dulu disebutkan. Berarti disilakan dengan perinciannya. Berarti perincian pertama, inilah yang disebut dengan badal. Ini badal ba'di mingkul. Kan ada 5. Perincian pertama yang disebut dengan badal. Yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, itu didahului sudah sebagai atop. Ditambahkan menjadi adanya huruf atop. Jadi yang pertama saja yang dihukumi sebagai badal ba'di mingkul. Kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai terakhir, itu pasti didahului sudah dengan waw. Waw atap. Karena waw atap ini nanti mengikut ke syahadah. Ita'u juga nanti ngikut kepada syahadah. Yang syahadah saja, yang badal kepada lafadz khamsah. Berarti kalau di Arab gimana Arabnya? Badlu ila khamsah wa badlul ba'di mingkul, terus wa badlul marfu'i marfu, ya. Bisa Arabnya kan? Sudah di Arab kemarin kan? Badal ke lafadznya dulu. Pertama kalau mau di Arab, ini Arabnya di mana ini? Badlu ila khamsah. Berarti badal ke lafadznya dulu. Wa badlul ba'di mingkul. Berarti nama badalnya. Yang kedua, wa badlul marfu'un. Berarti kemudian yang ketiga adalah mahal daripada mubadal minhu'nya. Berarti 3 harus disebut. Badalnya kemana, nama badalnya apa, mubadal minhu'nya mahalnya apa. Khamsah ini namanya disebut dengan mubadal minhu, yang dibadali. Kalau ini namanya badal, syahadah namanya badal, ini namanya mubadal minhu, yang dibadali. Nah, yang disebut pertama, badalnya kemana? Terus nama badalnya apa? Terus mahal daripada mubadal minhu'nya itu mahalnya apa? Mahal apa khamsah? Rafa. Berarti wa badlul marfu'i. Marfu'un maka dibaca rafa pula. Walamatu raf'il akhir. Jelas? Jelas ya? Bisa Amri? Yang ketiga, badlul istimal. Badal istimal itu adalah badal yang terkandung. Berarti bukan daripada zat yang di mubadal minhu'nya. Tapi apa yang ada pada mubadal minhu. Contoh mengatakan. Ini jarang. Nafa'ani Zaid ilmuhu. Ini yang ketiga dan yang keempat ini jarang. Bermanfaat bagi saya Zaid ilmunya. Nafa jadi apa? Apa? Nafa itu apa? Apa? Fil madi. Apa ini? Terus. Nun wikoya. Apa nun wikoya itu maksudnya? Apa nun wikoya? Apa? Hah?
Pembantu. Untuk apa? Ya apa? Ya mutakalim. Kenapa? Kenapa ya mutakalim? Ya, saya tanya, kenapa ya mutakalim? Iya, kenapa itu? Iya memang. Yang mutakalim itu menunjukkan saya. Bukan fi'il madi. Fi'il. Ya. Ketika fi'il dimasuki yang mutakalim maka bersama dengan nin wuqayah. Ini untuk membedakan kalau kalimat tersebut adalah apa? Dia membantu kalimat ya mutakalim itu jangan sampai kamu anggap sebagai fa'il. Ya mutakalim itu adalah domir nasab artinya sebagai maf'ul. Cuma untuk membedakan biar kamu tidak anggap sebagai fa'il. Jangan sampai kamu larinya ke fa'il. Ya. Ya-nya itu jadi fa'il maka ada nun untuk membedakan. Berarti Zaid tarkinya jadi fa'il. Bermanfaat bagi saya Zaid. Ilmuhu. Nah, istimal itu saya bilang bukan apa yang ada pada mubdal minhu-nya. Bukan dirinya. Beda kalau yang kulli mingkul tadi. Telah datang Zaid saudaramu. Saudaramu itu kan dirinya si Zaid. Ya kan? Berarti apa dirinya si Zaid itu juga isi akhuka. Itu namanya kulli mingkul. Nah, kalau istimal bukan si Zaid yang bermanfaat, tapi apa yang dimiliki oleh si Zaid. Itu namanya istimal namanya, terkandung. Nah, berarti ilmu jadi badal namanya di sini. Badal istimal. Berarti kalau di Arab ilmu badlu ila Zaidun wa badlul istimal wa badlul marfu'i marfu ila akhir. Paham? Pahami yang badal istimal? Ini jarang, tapi jarang ditemukan ini. Tapi harus tahu apa itu istimal. Jadi istimal itu apa lafaz yang menjadi badal istimal terhadap mubdal minhu-nya bukan si mubdal minhu-nya, tapi apa yang dimiliki oleh si mubdal minhu. Kalau yang kulli mingkulkan mubdal minhu dengan badalnya itu juga. Ya, artinya dirinya secara keseluruhan. Paham yang ketiga? Ya, yang keempat ada badal ghalat. Badal ghalat itu badal keliru. Berarti lafaz yang pertama keliru. Didatangkan lafaz yang kedua sebagai pembenaran. Itu namanya badal ghalat. Contoh mengatakan Raqibtu Zaidan al-farsa. Saya tunggangi Zaid kuda. Artinya kamu naiki Zaid, saya naiki Zaid. Yang dinaiki kuda atau si Zaid? Hah? Kuda. Nah, ini namanya badal ghalat. Yang pertama disebutkan keliru, yang kedua disebutkan untuk pembenaran. Itu namanya badal ghalat. Paham? Oh enggak? Enggak. Ghalat itu kan namanya keliru. Ya kan? Berarti badal yang di mana lafaz yang pertamanya keliru. Enggak mungkin kamu tunggangi si Zaid. Yang ditunggangi sebenarnya adalah kuda. Jadi lafaz yang kedua tujuannya datang untuk membenarkan lafaz yang pertama. Berarti raqib itu jadi apa? Fi'il. Tanya jadi fa'il. Zaidan jadi maf'ul. Farsa jadi, nah ini yang badal. Badal ghalat apa? Tujuannya untuk mengganti lafaz yang si Zaid. Mengganti dalam artian membenarkan susunan kalimat. Karena tidak mungkin yang ditunggangi si Zaid. Yang dinaiki adalah kudanya, bukan si Zaid. Paham? Ini namanya badal ghalat. Jelas ya? Paham?